Pada pertemuan ini akan saya bahas Fisika SBMPTN tahun 2017, kode soal 120. Jadi sangat mudah sebenarnya SBMPTN tahun 2017 ini. Kalau kalian memang punya pemahaman yang konsep bagus dan bahasanya harus diperhatikan. Oke, kita mulai ya dari soal nomor 1. Biasa ada grafik kecepatan dan waktu, ditanya perpindahan. Apa itu perpindahan? Luas. Satu-satu kamu hitung ya. Nah, jadi hitung aja. Misalnya, yang D saya buktikan, benar apa salah? Perpindahan 1 sampai 10. Ya berarti kotak ditambah dengan trapesium. Apa rumus kotak? Panjang kali lebar. 5 kali 5. Luas trapesium setengah sisi sejajar. 5 ditambah 15 kali tinggi. Ini tingginya 10 dikurang 5. Dah 25. Kemudian ini 10 kali 5, 50 tambah 25, 75. Segampang ini, cuma kayak UN. Cuma ngitungnya satu-satu. Makanya kalau bisa jangan mulai dari A. Ikuti cara saya kalau soal gampang, mulai dari E. Kalau E salah baru berlanjut ke D. Bisa ya? Langkah menentukan. 1 menit, setengah menit di ujian sangat berarti. Oke. Berikutnya nomor 17. Ini seperti tahun 2016 kan, mengenai gaya, ada berat. Ya cuma tangan ini dia kos, ya udah 345. Ada mu S, ada mu K, gaya geseknya tahu. Yang ditanya percepatan dan gayanya. Masih ingat uraiannya? Karena itu adalah cosnya 3/5, berarti ini adalah 3/5F, 4/5F, itu gaya gesek, itu gaya normal, beratnya 300. Dari gaya gesek, kamu akan dapat nilai gaya, nilai dari N-nya. Dari N-nya, kamu bisa tahu berapa A-nya. Bisa? Ayo masukin, FK-nya 72. Mu K-nya 0,4, 2/5. N-nya tahu N-nya? Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti N sama dengan plus pindah jadi min. 300 dikurang 45. Ini dicoret jadi 36 kali 5, 180. Dan ini tinggal min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. Dan dicoretlah ini nilainya, yaitu 30 kali 5, 150. Itu F-nya. Yang ditanya A-nya, tinggal sigma F dibagi M. Sigma F siapa? Yang menarik 3/5F, yang melawan 72, M-nya tinggal W dibagi G. Udah, masukin dapat. Berarti jawabannya adalah 18/30 dan 150, yaitu jawaban B. Gampang ya? Kemudian berikutnya, nah ini sebenarnya mirip soal olimpiade. Mengenai tumbukan, kekekalan momentum. Lalu dia pecah menjadi 30 dan menjadi 300 terhadap sumbu X, berarti jadi 60. Tahu ya trigonometri? Nah ini terjadi momentum kekal. Karena masanya sama, berarti M-nya kecoret, berarti pada sumbu X sebelum pada sumbu Y. Proyeksi pada sumbu X, yaitu cos. Tahu cos 30, tahu cos 60. Oke. Dan pada sumbu Y kan nggak ada gerakan mula-mula. Sekarang punya gerakan, yaitu sin, yang ke atas plus, yang ke bawah min. Bisa ya? Lalu tinggal substitusi. Kalau ditanya V2 aksen, berarti V1-nya harus mati ya. Maka masukkan ke sini V1. Masukin V1 ke sini, maka menjadi 3/2 V aksen, setengah V aksen, berarti 2 V aksennya setengah V. Tolong dipelajari. Jangan sampai menganggap SBMPTN itu sulit 2017. Nanti di UM-UGM juga keluar lagi. Nanti di SIMA UI juga keluar lagi. Diulang. Yakin semua soal SBMPTN 2017 sudah terbahas dengan mudah dan mengerti. Maka nanti kamu pun juga akan menyaksikan pembahasan SIMA UI 2017, UM-UGM 2017. Harus dimengerti sebelum ke tahap ujian mandiri berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya, ya ini gampang sekali mengenai modulus yang angkanya beda semua. Bodoh amat sama angka, nggak usah pikirin.
panjangnya 12, gayanya 12, pertambahan panjangnya 2, E-nya 2. Ini kan ditanya kan luasnya. Apa rumusnya? E velal. Berarti kalau ditanya A pindah ke atas, pindah ke bawah, berarti F kali F, 12 kali 12, E-nya 2, delta L-nya 2. 6 kali 6, 36. Kok nggak ada jawabannya, Pak? Jangan panik. Soal sekarang kamu dipermainkan di kalimat. Kalau ditanya A-nya 36 itu mas soal udah umum. Yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah tidak lebih dari. Berarti gimana? Ayo, tidak lebih dari. Dengan kata lain, tidak lebih dari itu berarti apa? Kurang. Dengan kata lain, delta L-nya ini kurang. Padahal A-nya itu apa? A-nya itu 36. Bagaimana hubungan delta L dengan A? Sebanding apa terbalik? Kalau delta L-nya kurang, yang kayak gini namanya terbalik. Karena lebihnya jadi ke atas. Kalau delta L-nya berkurang, berarti A-nya harus apa? Lebih. Berarti kamu cari jawaban yang lebih dari 36. Ya, kalau delta L-nya berkurang, ini terbalik loh ya. Ini ke atas, maka A-nya lebih. Cari yang lebih 36. Siapa? Ya 37. Bodoh amat sama koma, bodoh amat sama pangkat. Ngitungnya goblok-goblokan aja. Satuan gak usah dikerjakan. Ya, masukin angka. Tapi jangan panik. Ketemu 36 terus gak berani ngisi. Lihat kalimatnya. Tidak lebih dari. Delta L-nya berarti kurang. Kalau delta L-nya kurang, A-nya kan terbalik. Berarti A-nya harus lebih. Jadi lebih 36. Soal gampang tidak dimengerti. Soal sulit malah dikerjakan. Sehingga waktumu banyak terbuang. Fisika cuma bisa ngerjain 8, salahnya banyak. Gimana bisa masuk ITB? Ya. Oke, berjuang di tahap berikutnya, ya. Kemudian ini juga soal jebakan luar biasa. Ingat nggak rumus pesawat terbang? Pesawat terbang itu bisa naik karena ada perbedaan kecepatan. Yang di atas atau di bawah. Ini juga begitu. Dan tekanan itulah yang menyebabkan nanti airnya itu bisa naik setinggi H. Kemudian di dalam kasus ini kita membandingkan antara apa? Antara V dengan apa? Luas. Ada hubungannya nggak dengan luas? Nggak ada. Yang ada itu hubungannya V kuadrat sebanding dengan delta H. Berarti kalau luasnya diubah, kecepatannya tidak perlu diubah. Berarti jawabannya apa? B. Ini soal konsep luar biasa. Salah pilih rumus itu salah. Makanya tolong soal-soal yang konsep seperti ini jangan dikerjakan. Kerjain soal-soal yang seperti mirip-mirip. Ini kan soal ide baru ya. Semprotan nyamuk itu pakai rumus Baygon. Bukannya di UN keluar semprotan nyamuk. Ya pastilah. Ingat, pembuat soal tes perguruan tinggi itu idenya nyontek UN juga. Oke? Kemudian berikutnya, yaitu nomor 21, biasa ini mengenai kalor itu loh, naik suhunya baru nanti terjadi melebur, betul nggak? Berapa kalornya? 400 apa? Kilo, berarti ribu, masanya 1, kalor jenisnya 2000, delta T-nya 10. Nah, yang melebur berapa? Kita cari ya. Kalor leburnya ini kilo, 340.000 plus pindah jadi min dibagi. Berapa yang melebur? Loh, yang melebur ternyata kok lebih dari 1. Padahal massa S-nya 1. Apa artinya? Artinya pada saat keseimbangan semuanya sudah melebur. Berarti airnya itu bukan 1, jadinya 1. Ngerti nggak? Airnya ya 1. Jangan kamu ngitungin aja terus bingung. Tahun ini Pak dosen mempermainkan kamu di kalimat dan angka. Jadi ketemunya 36, nggak ada jawabannya. Juga ketemunya begitu, kamu disuruh ngitung yang nggak ada jawabannya. Padahal konsep yang ditanyakan. Tahu maksud saya ya? Oke, 24 jam saya bisa kamu tanya. Kalau ada yang nggak ngerti, mana sulitnya SBMPTN 2017? Kamu hanya dipermainkan oleh kata-kata Pak dosen saja. Karena semua hitunganmu jadi nggak ada jawabannya. Tapi dipikir, apa artinya kalau melebur melebihi dari semula? Artinya semua es sudah melebur. Yang tadinya 1 kilo, yang melebur 1 kilo juga. Nggak mungkin dong jadi lebih. Dari mana?
Kan dalam konteks ini masa itu kekal. Oke? Kemudian berikutnya, wah ini juga soal keren banget ini mengenai efisiensi. Pasti keluar sebenarnya 2017 karena terakhir efisiensi itu keluar 2014. Cuma ini luar biasa ini ya. Ditanya antara mesin uap dengan mesin ideal. Mesin uap itu mesin real, mesin ideal itu mesin Carnot. Ngerti nggak? Jadi ini kamu tolong pakai dua rumus, rumus mesin real dan rumus mesin Carnot. Hanya mesin Carnot yang membandingkannya terhadap suhu. Kalau mesin real membandingkannya terhadap kalor. Tahu maksudnya ya? Jadi efisiensi suatu mesin real, mesin nyata, mesin uap 80%, 0,8, 4/5 dari Carnot. Suhu tinggi harus Kelvin, dayanya 3000 dalam 1 detik, T-nya 1. Suhu ya, melepas berarti Q2 yang menyerap Q1 ya. Yang ditanya berapa T2-nya? Kamu cari W-nya lah. Masih ingat W, P kali T. W itu apa? Q1 min Q2. Kalau kamu masukkan, maka kamu dapatlah nilai Q1-nya. Udah masukin ke sini, nanti dapat T2-nya. Dan jangan lupa, N real itu 4/5 dari N Carnot. Jadi masukin. Ini berapa? Ayo, sama-sama dibagi 1500. Berapa bagi 1500? Berarti 3 bagi 1500 adalah 5. Bisa? Tadi 4/5. Masukin angkanya. Ini kan pindah ke sini jadi 2/5. Kecoret 5. Berarti 2/4 setengah. T2-nya itu. Ya kalau dipindah otomatis lah. Ini kan setengah. Kalau setengah ya nilainya 300 lah. Berarti T2-nya itu 300 Kelvin. Berapa derajat? 27. Berarti apa? Ini materi belum pernah keluar di SBMPTN dimanapun juga. Tapi kamu jadi ngerti kan? Kamu jadi pinter kan? Jadi tolong kalian atau siapapun kalian harus mengerjakan seluruh soal tes ujian mandiri. Untuk apa? Demi belajar. Di SMA dulu kamu nggak pernah tahu bahwa mesin itu ada dua. Ada mesin real dan mesin Carnot. Nah disinilah dipelajari. Oke? Jadi seluruh tes perguruan tinggi yang banyak itu tidak lain adalah upaya para perguruan tinggi, para dosen untuk menambah ilmumu di SMA yang sudah parah. Banyak lulus SMA yang nggak ngerti fisika, banyak lulus SMA yang nggak ngerti dan yang lain semua pelajaran. Itu diperbaharui. Makanya lihat seluruh pembahasan saya. SIMA UI kitab bantai, UM/UGM kitab bantai dengan mudahnya dan ngerti. Saya 24 jam siap hidup mencerdaskan seluruh anak Indonesia. Ngerti banget dengan ilmu fisika, dasar dari teknologi. Oke? Nah, ini juga begitu ya. Ini kasus sama nih ya. Ini sebenarnya prinsip seperti pembiasan. Karena gelombang datang dari medium satu ke medium yang lain. Dan ini diikat. Karena diikat pasti terjadilah pemantulan. Bisa? Karena diikat terjadilah pemantulan ya. Kemudian karena ini masih pada tali yang sama, berarti bisa diteruskan. Ini seperti pembiasan itu loh. Lihat di video saya tentang cahaya. Setiap pembiasan pasti disertai pemantulan. Itu pun juga begitu. Ini idenya nyontek seperti tahun sekian. Ini pun juga begitu. Sebenarnya seperti tahun-tahun lama aja. Masih ingat? Prinsipnya hukum Len aja. Kalau mengecil, ya berarti lawannya, yaitu membesar. Tapi arahnya sama. Selesai. Mengecil, lawannya membesar. Berarti arahnya sama. Jadi hukum Len itu prinsipnya melawan. Melawan dengan membesar. Kalau mengecil, jadi membesar. Tapi arahnya sama. Kemana berarti arahnya? Persis sama kayak ini kan? Berarti membesar searah jarum jam. B. Ini kan persis kayak soal tahun-tahun sebelumnya. Tonton di YouTube tentang magnet. Ada soal seperti ini. Tahun sekian. Oke? Lalu berikutnya, ini biasa kapasitor kayak SMP, kayak UN lah. Maaf, kayak UN aja. Ada frekuensi, ada kapasitas, mikro, min 6. Hitung dulu nilai XC. Apa XC? 1/2 BFC. Min naik ke atas jadi plus 200. Lalu 200 pasti 200 akar 2. I-nya adalah V per Z dikalikan sekawannya. Dapat. Ini harus dikerjain lah, dihafalin lah. Tonton di YouTube sekali lagi
video saya tentang arus listrik dinamis. Ada di sana. Oke. Nah, soal yang seperti ini harus dibahas, yaitu perbandingan ya, suhunya T, panjang gelombang 580. Kalau 2T berapa? Ingat enggak hukum pergeseran Wien? Warna api yang panas berwarna biru, berarti berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Bisa? Kalau dibalik ya dibalik aja. Kalau ini kali 2, berarti ke sini jadi dibagi 2. Udah bagi 2 aja. 290 dapat. Jangan sampai satu rumus fisika pun lupa. Saya jamin kalau kamu sering terus dengarkan video saya, ilmu fisikamu mengalahkan siapapun di dunia ini. Dosen pasti bisa kamu kalahkan. Seluruh soal buatan dosen. Oke? Kemudian berikutnya, ini soal luar biasa bagusnya ya, tapi dikerjakan juga dengan gampang. Coba kita ilustrasikan dengan gambar. Ini bumi. Kemudian ada pesawat pertama yang bergerak di depan pesawat yang kedua. Dengan kecepatan berapa? Yang bergerak dengan kecepatan 0,2 C. Berarti yang ini punya siapa? Punya kecepatan pesawat pertama. Lalu ada suatu benda, piring terbang gitu, yang bergerak dengan 0,5 C terhadap pesawat pertama. Terhadap yang merah ya. Dan 0,89 C terhadap pesawat kedua, yang hijau. Merah dengan merah, hijau dengan hijau, biru dengan biru. Saya ulangi, 0,2 C itu siapa? Kecepatan pesawat 2 terhadap bumi. 0,5 C itu siapa? Kecepatan dari piring terbang yang hitam terhadap 1. 0,89 siapa? Kecepatan piring terbang yang hitam itu terhadap hijau. Lalu masih ingat nggak kecepatan relatif? Berarti kecepatan piring terbangnya itu ya penjumlahan dong, ya kan? Dia terhadap hijau, hijau terhadap bumi. Dia terhadap hijau berapa? Dia terhadap hijau adalah 0,89 ditambah hijau terhadap bumi 0,2. C-nya coret aja. Demikian juga pesawat piring terbang itu bisa kita hitung dari relatif dengan merah. Berarti dia dengan merah, merah dengan bumi. Berarti 0,5 C, 0,5 ditambah dia terhadap bumi V. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena lebih dari 1. Menjumlahkannya harus pakai rumus Einstein. Ngerti nggak? Biar tidak bisa melebihi 1. Udah hitung. Berarti yang ini jadi 0,5 ditambah V. Betul? Lalu 1 ditambah kamu kaliin 0,5 V. Ngerti nggak? Ini kali itu 0,5 V. Lalu yang ini kamu kaliin menjadi adalah 0,89 ditambah 0,2. Lalu kamu kalikan 1 ditambah ini kalau kamu kalikan 0,78. Ternyata ketemu mendekati sekali 0,9. Lalu tinggal dikalikan silang ini ke sini. Betul nggak? Berarti 0,5 plus V sama dengan 0,9 ditambah 0,45. Maka dapatlah tinggal plus pindah jadi apa? Min. Berarti 0,55 V 0,9 dikurangi 0,4. Kalau kita hitung ini ya anggap aja 0,4 kali 2. Betul? 0,8. Persis seperti jawaban E. Hati-hati. Kalau di SIMA UI, di UM UGM keluar gerak relatif. Tunggu aja hari Minggu. Saya bantai soal UM UGM 2017. Saya bantai soal SIMA UI 2017. Tonton videonya. Oke? Karena saya lihat tidak ada di Indonesia orang yang sanggup membahas seperti ini. Oke? Saya 24 jam hidup saya abdikan hanya untuk anak yang mencari bangku kuliah, mencari hidup terbaik. Lalu 28. 28 ini biasa ya kan, mengenai medan listrik. Betul nggak? Ada posisi kayak gini di titik P, medannya E akibat Q1, akibat Q2 dan Q3 juga sama. Oke, akibat Q1 kamu lihat berapa jaraknya? Ingat vektor dong. Ini kan segitiga sama kaki. Berarti 60 60. Berarti sudutnya berapa? 120. Kalau 120 itu kan R. Berarti ini jaraknya juga pasti sama, yaitu jaraknya sebesar apa? R. Ngerti? Yaitu R dengan R. Maksud saya, kalau sudutnya ini adalah 60-60, ini 120, ini R itu R.
maka panjangnya ini pasti R akar 3. Kalau saya anggap R-nya itu 1, ya berarti akar 3. Dikuadratin kan? Kan rumusnya kaki per R kuadrat. Nanti nggak? Arahnya kemana? Arahnya ditarik ke kiri bawah. Lalu akibat 2 dan 3 kemana? Akibat 2 ke 3, ya berarti ditambah. Akibat 2 kemana? Akibat 2 itu ke atas sana, akibat itu ke kanan, berarti kanan atas ya. Kanan atas sebesar apa? Kaki per R. Tapi membentuk sudut sebesar berapa derajat ini? 60 derajat. Kalau 60 derajat gitu, kaki per R, kaki per R. Maksud saya kalau membentuk sudut 60 berarti kaki per R, kaki per R, R-nya 1, Q-nya 1 gitu ya. Maka tinggal apa? K itu sendiri. Karena kalau sudutnya 60 itu adalah X dengan X. X sendiri. Ingat ya cara-cara cepat vektor. Kalau nggak ngerti tanyakan. Gampang kok. Nah kalau potensial hanya kaki per R. Ya berarti pernyataan salah ya. Nggak sama kan? Katanya sama. Harusnya tidak sama. Kalau potensial ya kaki per R. Cuma masukinnya negatif. R-nya berapa tadi? R-nya itu adalah jaraknya sebesar R akar 3. Ya kan? Nah, terus kalau akibat muatan yang kedua, itu berarti muatannya 2. Berarti jaraknya R1 kan? Berarti kalau begitu ternyata jadi berapa kalinya? Min 3 kalinya. Betul. Salah betul berarti yang D. Tolong pahami, ngertiin. Oke, tanyakan kalau nggak ngerti. 24 jam saya bisa ditanya. Kalau kamu nggak ngerti soal SBMPTN 2017, harus sampai, ya ampun gampangnya SBMPTN 2017 itu. Kenapa nggak bisa 15 benar semua? Bisa kok. Oke. Lalu berikutnya 29, sebab akibat. Sekali lagi masuklah di celah yang tepat. Perubahan energi potensial, ya MGH. Tapi dia berkurang, berarti min. Sehingga nomor 4 betul. Hanya itu apa? D sin. Di depan sudut kan? Nomor 4 salah. Nggak ada sin. Kalau 4 salah, 1, 3 pasti benar. Kita cek nomor 2. Usaha oleh gaya gesek, F kali S. Tapi gaya gesek pasti melawan. Mu kali MG cos. S-nya D. Ternyata benar juga. Berarti yang A. Bisa? Kecepatan dan perubahan energi bisa lah ya. Nggak usah dibahas. Oke. Kemudian berikutnya, ini pun juga gitu ya, soal teori pasti bisa bahwa cahaya itu kalau masuk pada suatu medium bukan panjang gelombangnya yang tetap. Tapi apa? Frekuensinya. Berarti 4, cahaya yang merambat dari udara ke air tidak mengalami perubahan panjang gelombang, salah. Yang tidak mengalami perubahan, itu frekuensi. Berarti 4 salah. 1, 3 pasti betul. Cahaya interferensi? Bisa. Ya udah, jawabannya 1, 2, 3. Ya, makanya kesalahan ini kalau kamu nggak bisa harus di ngertiin. Telepon saya 24 jam. Saya jelaskan. Oke? Dan siap membantai soal SIMA, soal UGM, soal Undip, soal IPB. Ya, semua soal yang dibawa pulang nanti akan kita berikan. Kita bahas. Itulah pada pertemuan ini terbukti hanya dalam waktu 23 menit 15 soal fisika sudah terbahas dengan gampang. Oke, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.